Hey everyone, kembali bersama saya Hendy. Pada pembahasan kali ini, saya akan kembali merangkum serial dorama Jepang. Dorama ini merupakan remake dari serial TV Inggris yang berjudul 13, menceritakan seorang gadis bernama Yuria yang hilang saat dia berusia 13 tahun. Namun setelah 13 tahun kemudian, tiba-tiba Yuria kembali pulang ke rumah. Setelah kepergiannya, keluarganya putus. Tapi demi Yuria, keluarganya bertindak seolah-olah mereka masih keluarga dekat. Yuria membuat laporan pada pihak kepolisian bahwa selama ini ia telah diculik. Tapi detektif meragukan kebenaran pernyataan Yuria karena masih ada misteri di baliknya. Dorama dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang berjalan seorang diri tanpa arah. Penampilannya sangat berantakan. Rupanya gadis bernama Yuria tersebut merupakan salah seorang korban penculikan. Di hadapan polisi, Yuria menceritakan kalau selama ini telah disekap. Saat ini dia berusia 26 tahun. Meski tampak seperti wanita berusia 26 tahun pada umumnya, namun perkembangan mental Yuria seperti terhenti di usia 13 tahun, tepat di saat dirinya menghilang. Detektif juga sudah menerima hasil tes DNA Yuria kalau memang benar dia adalah anak gadis yang menghilang 13 tahun yang lalu. Selain itu, detektif juga mencoba menggali informasi dari Yuria, di mana lokasi dia diculik, serta siapa orang yang bersama dengannya. Yuria yang berusaha mengingat semua kejadian buruk yang dialaminya, menyebabkan dia merasa sesak akibat mentalnya yang terganggu. Sementara di rumahnya, keluarganya kembali berkumpul setelah mendengar kabar tentang Yuria. Adik perempuannya yang bernama Chiho meragukan kakaknya, sebab terakhir kali dia melihat kakaknya ketika berumur 9 tahun. Jadi dia merasa ada yang tidak beres. Sebenarnya, sejak peristiwa menghilangnya Yuria, keluarganya jadi berantakan dan kedua orang tuanya sampai berpisah. Jadi mereka berusaha bertindak seolah-olah hubungan mereka baik-baik saja. Mereka akhirnya bertemu dengan Yuria secara langsung untuk menjemputnya. Keluarganya tidak menyangka bisa melihat kembali putri kesayangan mereka yang telah pulang. Namun ekspresi Yuria masih tetap datar seperti sebelumnya. Tidak ada emosi yang mampu diluapkan olehnya. Yuria mengingat bagaimana dulu kamarnya saat ia pergi. Dengan tetap membiarkan kondisi kamar sama seperti dulu, ibunya menaruh harapan kalau suatu saat nanti putrinya pasti akan pulang. Ia melihat foto kenangan bersama sahabat-sahabatnya dulu. Dan foto yang paling berkesan yaitu foto saat bersama anak laki-laki yang bernama Wataru. Saat ini, Wataru telah tumbuh dewasa seperti Yuria. Dari internet ia jadi tahu kalau Yuria telah kembali dan mulai memikirkannya. Sedangkan kondisi Yuria, ia belum terbiasa tidur di kasur dan lebih memilih tidur di lantai. Mungkin seperti ini hidupnya selama disekap. Keesokannya, detektif kembali mendatanginya. Mereka sangat ingin tahu pria yang telah menyekap Yuria. Sebab sejak awal kejadian, polisi menetapkan kasus ini sebagai kasus orang hilang dan bukan kasus penculikan. Mereka tak bisa membiarkan seorang pria berbahaya yang telah menculik anak perempuan dan menyekapnya berkeliaran dengan bebas. Namun Yuria seperti takut mengingatnya, disebabkan gangguan kesehatan mental akibat peristiwa buruk yang dialaminya di masa lalu. Detektif Saori tetap menaruh rasa curiga pada Yuria, sebab dia sama sekali tak mau mengatakan nama dan seperti apa wajah pelaku. Di mana tempat disekap pun dia tidak ingat. Kemungkinan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Yuria. Beberapa polisi berpikir kalau Yuria hanya berhayal atau berbohong soal dia yang disekap. Bahkan Chiho adiknya masih tetap tidak yakin kalau Yuria adalah kakaknya. Apalagi sejak kepulangan Yuria, ia cemburu karena ibunya tidak pernah perhatian lagi padanya. Tanpa mereka sadari, Yuria mendengar semua pembicaraan itu. Sementara di suatu tempat, ada seorang pria yang menculik anak gadis yang sedang bermain sendirian. Detektif pun langsung bergerak cepat melacak pelaku. Setelah mengetahui lokasi penculikan, detektif Saori menduga ada kemungkinan si penculik adalah pria yang sama dengan yang menyekap Yuria. Untuk itu, mereka perlu mendapat keterangan dari Yuria juga dan mendatangi rumahnya. Namun Yuria sudah tidak ada dan keluar melalui jendela. Tanpa arah dan tujuan, ia hanya terus berjalan. Hingga secara tidak sengaja ia bertemu dengan seorang pria yang diingatnya adalah Wataru. Rupanya Wataru juga mengenali Yuria kemudian menyusulnya. Yuria kaget saat melihat Wataru dewasa datang menghampiri. Walau secara fisik mereka banyak berubah, namun ada hal yang tak akan berubah. Di tempat itu ada kenangan masa kecil yang tak akan bisa dilupakan. Bagaimana mereka dulu sering bermain di taman ini. Pertemuan dengan Wataru
membuat Yuria yang awalnya jarang berbicara dan bersikap dingin mulai berubah. Perlahan ia jadi bisa tersenyum. Namun ketika Wataru akan menyentuhnya, memori buruknya muncul kembali. Yuria akhirnya memilih pergi menjauh dari Wataru yang tampak kebingungan. Sedangkan polisi telah menemukan tempat di mana Yuria disekap, berupa ruangan tertutup tanpa cahaya yang juga dipasangi peredam suara. Tapi yang paling menarik perhatian detektif adalah ketika mereka menemukan foto antara si pelaku dan Yuria yang tampak mesra. Apa ini alasan dia selalu menyembunyikan soal tempat ini? Ada kemungkinan bukan ini satu-satunya yang disembunyikan Yuria. Mereka memberitahu Yuria tentang anak gadis yang diculik kemarin. Dari rekaman CCTV, terlihat jelas seperti apa wajah pelaku. Dan Yuria mengenalinya sebagai pria bernama Kazuki. Selain menyebut nama, Yuria tidak berkata apa-apa lagi. Ini artinya Kazuki adalah orang yang dulu menculik Yuria juga. Setelah diusut, rupanya Kazuki dulunya adalah seorang staf di SMP tempat Yuria bersekolah. Sikap Yuria yang tetap bungkam dan tidak mau menceritakan kejadian itu membuat para detektif menganggap kalau Yuria secara sukarela pergi bersama Kazuki. Mereka pun mencoba menemui ibu Kazuki. Tapi ibu tersebut menderita penyakit Alzheimer sejak 15 tahun yang lalu. Ia tidak mengenal Kazuki dari foto yang ditunjukkan oleh detektif. Namun anehnya, ibu itu justru mengenali anak laki-laki lain yang juga ada di foto tersebut. Rupanya Kazuki memiliki seorang adik laki-laki. Dengan kata lain, Kazuki merawat adiknya yang selalu mengurung diri di rumah, sementara dia menyekap Yuria juga. Tapi saat ini, keberadaan adik laki-lakinya tidak diketahui. Keesokannya, Wataru mendatangi Yuria. Ia masih ingat dengan hari ulang tahun Yuria dan ingin mengucapkan selamat. Rencananya, mereka akan pergi bersama. Karena Yuria tidak mengerti cara berdandan, maka ia meminta bantuan pada adiknya. Chiho yang merasa kasihan pada kakaknya, akhirnya mau meriasnya. Pertemuan keduanya membuat Yuria mulai bisa terbuka pada orang lain. Ia mengaku kalau selalu memikirkan Wataru. Dan selama ini Yuria percaya kalau akan dipertemukan lagi seperti ini dengan Wataru. Walau Wataru tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Yuria, tapi bisa saling bertemu saja sudah cukup buat Yuria. Pertemuan itu tidak lama, dan Wataru pun mengantar Yuria pulang. Belum sempat masuk ke rumah, detektif menghampirinya lagi. Mereka ingin menanyai tentang adik Kazuki yang bernama Yuki. Detektif yakin kalau Yuria mengenalnya, sebab dia tinggal di rumah itu sepanjang waktu saat Yuria disekap. Jadi tidak mungkin jika Yuria tak pernah melihatnya. Trauma menyebabkan Yuria kesulitan mengingat kembali. Akhirnya mereka membawa Yuria ke rumah tempat di mana ia dulu disekap selama 13 tahun. Setelah melihat isi ruangan, Yuria kembali merasakan sesak akibat rasa takutnya. Selain itu, ditemukan jejak lebih dari satu orang di ruangan tersebut. Detektif Saori tidak mengerti mengapa Yuria tetap menyembunyikan fakta kejadian. Sementara itu, beredar di internet foto Yuria yang memeluk Wataru. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang dengan sengaja mengikuti dan memotretnya. Memang sejak kepulangannya, media sangat penasaran dengan cerita Yuria. Yuria pun berinisiatif menemui Wataru untuk membicarakan masalah ini. Karena khawatir, ayahnya berusaha menghentikan. Tapi Yuria menolak. Menurutnya, orang tuanya tidak perlu mencemaskannya. Karena selama ini dia sudah terbiasa hidup seorang diri. Ketika mereka bertemu, Yuria kaget saat mengetahui kalau ternyata Wataru sudah bertunangan dengan wanita lain. 13 tahun adalah waktu yang sangat lama. Mungkin waktu berhenti bagi Yuria, tapi waktu akan terus berjalan bagi Wataru dan kekasihnya. Dari kejauhan, Chiho yang menyusul kakaknya melihat semua kejadian ini. Perlahan, Chiho mulai mengerti tentang perasaan kakaknya. Ia memang tak tahu seburuk apa kehidupan yang telah kakaknya lewati. Namun Chiho tidak ingin kakaknya memasang wajah seperti orang yang paling tidak beruntung di rumah ini. Karena menurut Chiho, setiap orang pasti memiliki masalah. Dan setelah memperhatikan kakaknya, ia sangat bangga pada kakaknya yang begitu tegas dan memiliki pendirian. Sedangkan para detektif, mereka membongkar alas tempat tidur di lokasi dan menemukan ada sesuatu yang disembunyikan di bawahnya. Akhirnya mereka mengerti kalau hal inilah yang disembunyikan oleh Yuria selama ini, yaitu kerangka tubuh seseorang. Diketahui kalau kerangka itu adalah milik Yuki, adik Kazuki. Dia tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan selama ini bersembunyi di rumah itu. Detektif ingin segera menemukan anak lain yang diculik Kazuki. Anak bernama Reika itu berumur 8 tahun. Jika Yuria tetap diam seperti ini, maka semua bisa saja sudah terlambat. Tapi tetap saja, Yuria tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan polisi. Hal itu menyebabkan semua orang menyalahkannya dan menganggap kalau Yuria memiliki hubungan khusus dengan pelaku.
Keluarganya pun sampai diteror. Namun orang tua dan adiknya memilih tetap percaya pada Yuria. Beberapa saat kemudian, ada kurir yang datang mengantar surat. Setelah dibuka, surat itu ternyata dikirim oleh si pelaku untuk Yuria. Rupanya, kurirnya adalah Kazuki sendiri yang sedang menyamar. Detektif pun langsung tahu kalau yang mengantar surat adalah si pelaku, karena tidak tercantum nama kurirnya. Tampaknya, Yuria seperti masih dalam kendali psikologis sang pelaku. Dia diculik oleh seorang pria yang merampas dan juga mengendalikan kebebasannya. Kemungkinan Kazuki masih terobsesi pada Yuria. Dia menggunakan Reika sebagai umpan untuk memancing Yuria keluar. Sedangkan kondisi Reika, ia masih terikat erat di kursi serta dalam pengawasan penuh Kazuki. Ketika ia izin ke toilet, Reika melihat jendela yang terbuka dan berniat kabur dari sana. Tapi Kazuki langsung menghentikannya. Jika Reika masih berani melakukannya lagi, maka ia akan menghukumnya. Surat yang dikirimkan oleh Kazuki diperlihatkan juga pada Yuria. Intinya, surat tersebut berisi pesan Kazuki yang mengajak Yuria bertemu lagi. Akhirnya, Yuria mengungkapkan kalau sebenarnya dulu ia pernah pergi keluar bersama Kazuki hanya di hari ulang tahunnya saja. Tapi ia tidak bisa melarikan diri karena Kazuki selalu mengawasinya. Mereka memeriksa rekaman CCTV 3 tahun yang lalu di tempat yang dikunjungi Yuria bersama Kazuki ketika ia berulang tahun yang ke-23. Anehnya, saat Kazuki pergi meninggalkan Yuria sendirian, dia sama sekali tak terlihat mencoba meminta bantuan atau mencoba melarikan diri. Padahal dia punya cukup waktu untuk melakukannya. Apa ini artinya? Yuria menyukai orang yang menculiknya. Selama ini dia selalu sendirian. Yuria selalu mengharapkan ada orang yang datang menyelamatkannya, tapi ternyata tidak ada. Baginya, semua orang sudah berubah. Di saat seperti itu, bagaimana bisa ia tidak jatuh cinta pada orang baik yang selalu berada di sampingnya? Ketika detektif Sauri menanyakan siapa orang baik yang dimaksud oleh Yuria, tiba-tiba ia memberontak dan menyuruh mereka keluar. Awalnya detektif menduga kalau orang yang dimaksud Yuria adalah Kazuki, tapi itu hanya sekedar dugaan tanpa bukti. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah kapak di lantai ruangan lain rumah Kazuki. Darah yang menempel teridentifikasi sebagai darah Yuki. Yang lebih mengejutkan, ternyata terdapat bekas noda darah Yuria di gagangnya. Ini berarti Yuria berbohong tidak mengenal siapa Yuki. Akhirnya, Yuria mengungkapkan apa yang terjadi sewaktu ia kecil. Saat berada dalam kesepian dan ketakutan yang membuatnya tak bisa percaya pada siapapun, hanya Yuki yang bersikap baik padanya. Yuki punya peran untuk mengawasinya selama Kazuki tidak ada. Dia anak yang baik dan tidak kasar seperti Kazuki. Bahkan Yuki selalu menghibur Yuria dikala ia sedih dan sangat perhatian padanya. Hingga suatu hari, Yuria melihat bunga yang mekar dan ingin diambilkan. Yuki pun bergegas memetik bunga itu untuk Yuria. Melihat Yuki lengah, maka Yuria mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sialnya, setelah berhasil keluar, ia malah bertemu dengan Kazuki. Hal itu membuat Kazuki menjadi marah pada adiknya. Ia berniat membunuhnya, tapi Yuria malah mencoba melindungi Yuki. Melihat hubungan keduanya yang sangat dekat, Kazuki semakin marah dan memukul Yuki karena cemburu. Selain itu, ia menggunakan Yuki untuk mengancam Yuria saat mereka berdua pergi ke pusat perbelanjaan. Kazuki bilang jika Yuria mencoba melarikan diri, maka dia akan membunuh Yuki. Tapi ketika mereka pulang, kondisi Yuki sedang sekarat. Bukannya menolong adiknya, Kazuki malah memberi Yuria kapak untuk mengakhiri penderitaan Yuki. Jika Yuria tidak mau, maka Kazuki akan membunuh Yuria. Ini artinya, salah satu dari mereka harus mati. Tentu Yuria tidak sanggup melakukannya. Demi menyelamatkan hidup Yuria, tiba-tiba Yuki menarik kapak dari tangan Yuria untuk bunuh diri. Jadi terjawab, alasan kenapa Yuria menyembunyikan kejadian ini karena ia merasa bersalah pada Yuki. Seandainya ia tidak mencoba kabur, Yuki tidak akan meninggal. Sejak hari itu, Yuria sangat membenci dirinya sendiri. Yang tidak diduga, Kazuki menghubungi kantor polisi untuk meminta mereka melepaskan Yuria. Dari pembicaraan dengan Yuria, ia memberi syarat jika ingin Reika dilepaskan, maka Yuria harus datang menemuinya. Tapi jika Yuria tidak datang sendirian, ia akan membunuh Reika. Tentu saja ibunya tidak membiarkan Yuria menemui pelakunya lagi. Namun Yuria meyakinkan kalau ia akan baik-baik saja. Ia tidak mau ada anak-anak lain yang sama menderita seperti dirinya. Jadi besok ia akan membantu menyelamatkan Reika. Dengan berbekal bros GPS dari polisi, seorang diri ia menuju lokasi yang telah ditunjukkan Kazuki. Yuria memperhatikan sekeliling untuk mencari, tapi balon yang meledak membuatnya menoleh.
kemudian melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Arah yang dituju oleh Yuria adalah titik yang tidak bisa dijangkau CCTV, dan di sana ia akhirnya bertemu lagi dengan Kazuki. Polisi merasa curiga melihat posisi GPS Yuria yang tidak berpindah dan kemudian memeriksanya. Bersama dengan itu, Reika telah dibebaskan. Ternyata ia yang memegang GPS. Detektif naga yang mencarinya akhirnya menemukan Yuria di dalam sebuah mobil. Yuria terus memberinya tanda untuk tidak mendekat, tapi detektif naga tidak paham. Tiba-tiba saja dari belakang Kazuki menyerang detektif naga. Kemudian ia kabur dengan menyandera Yuria. Saat tersadar, Yuria telah berada di sebuah ruangan yang tidak ia kenali. Ia mencoba terus merayu Kazuki supaya Kazuki percaya padanya serta melepaskan ikatannya. Melihat ada kesempatan, Yuria merebut pistol yang dibawa Kazuki. Dengan sungguh-sungguh ia menarik pelatuknya, tapi ternyata itu hanya pistol mainan. Seketika itu juga Kazuki memukul Yuria hingga pingsan. Sedangkan detektif Nagai, berdasarkan satu-satunya informasi yang diingat oleh Reika, ia mendapat gambar di mana mereka bisa melihat Skytree dari jendela. Mereka pun segera melacak area tersebut, dan berdasarkan lokasi tempat Kazuki membuang mobilnya, kemungkinan ia berada di sebuah bangunan terlantar yang ada di area itu. Saat Yuria tersadar, kondisinya sudah terikat di tempat tidur. Di sanalah Kazuki menceritakan penderitaan masa kecilnya. Kalau sejak kecil ia sering disiksa oleh ayahnya. Ketika berusia 12 tahun, ayahnya meninggal. Sedangkan ibunya juga sama sekali tak pernah bersikap baik padanya. Bagi Kazuki, Yuria adalah orang pertama yang bersikap baik padanya karena pernah mengobati lukanya. Sejak saat itu, ia merasa jika bersama Yuria, ia akan bisa bahagia. Tapi sepertinya semuanya sudah berakhir sekarang. Awalnya, Kazuki berencana bunuh diri bersama Yuria di ruangan tersebut dengan membakar arang. Yuria kembali membujuk Kazuki agar melepas borgolnya, dengan mengatakan kalau ia ingin menjadi satu bersama Kazuki di saat terakhir. Kazuki pun mau menurutinya, tapi Yuria justru menggigit bibir Kazuki, kemudian berusaha keluar dari ruangan. Kali ini, Yuria tidak segan memberi perlawanan pada Kazuki. Akibat arang yang dibakar di dalam ruangan tertutup, menyebabkan Kazuki mengalami keracunan karbon monoksida dan menewaskannya. Akhirnya, untuk yang kedua kalinya, Yuria berhasil lolos dari maut. Bersamaan dengan itu, polisi beserta keluarganya juga tiba di lokasi. Ia tidak sendirian lagi. Yuria percaya kalau keluarganya selalu menantikan ia kembali pulang. Akhirnya, setelah sekian lama, Yuria bisa merayakan ulang tahun bersama keluarganya yang telah bersatu kembali. Apa yang membuatnya mampu bertahan selama 13 tahun di kamar itu? Karena Yuria punya banyak kenangan indah bersama keluarganya dulu yang membuatnya menolak untuk menyerah. Yuria tidak akan lagi memikirkan apa yang hilang darinya. Tidak ada alasan untuk melihat ke belakang ketika kamu memiliki begitu banyak hal untuk dinantikan. Sebab apa yang akan datang lebih baik daripada yang telah hilang. Sekian alur cerita ini berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.